Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 TB Kontrol Otomatik, sensor berat HX711 dan aktuator servo 180 derajat dengan alat kami. Timbangan sortasi berdasarkan berat dengan saya sendiri, Rahmat Ramadhani. Saya Martino Akbar. Saya Loren Sanida Ibrahim. Saya Devan Nazarujadi. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan abstrak. Sistem sortasi otomatis berbasis sensor berat load cell HX711 dan aktuator servo berhasil dirancang dan diuji. Hasil kalibrasi menunjukkan persamaan Y sama dengan 1,0033 X sampai 0,4588 dengan nilai R kuadrat sama dengan 0,9996, sedangkan hasil validasi menunjukkan kesesuaian yang sangat baik antara nilai sensor dan kalibrator dengan nilai R pangkat 2 mendekati 1. Pengujian sistem menghasilkan reliabilitas rata-rata sebesar 95,68% dan waktu respon rata-rata sebesar 11,54 detik. Secara keseluruhan, sistem mampu mengukur dan mengelompokkan objek berdasarkan berat dengan baik. Baik, sekarang kita akan membuat skematik untuk alat sortasi berdasarkan berat. Jadi komponen yang kita gunakan yang pertama ada Arduino, LCD, MMC, RTC, suplai daya eksternal, load cell, HX711 dan 2 buah servo. Untuk yang pertama kita langsung sambungkan saja ground pada Arduino ke ground breadboard dan 5 volt pada Arduino ke arus 5 volt di breadboard. Kita buat arusnya seperti ini. Untuk kabelnya langsung saja kita ubah warnanya untuk 5 volt atau V-in. Kita buat warna merah dan ground kita buat ke warna hitam. Selanjutnya kita buat lagi sambungkan A4 pada Arduino ke breadboard dan A5 pada Arduino ke breadboard. Untuk A4 kita gunakan warna hijau dan A5 kita gunakan warna biru. Selanjutnya kita mulai untuk merangkai LCD. Kita sambungkan ground dari LCD ke ground ke breadboard, VCC dari LCD ke VCC pada breadboard, SDA pada A4, dan SCL ke A5. Selanjutnya kita rapikan lalu kita rubah warnanya supaya memudahkan kita. Untuk ground itu hitam, VCC itu warna merah, kemudian untuk SDA kita rubah ke warna hijau, dan SCL karena keempat warnanya tetap biru. Untuk selanjutnya kita mulai rangkai untuk MMC nya. Jadi MMC pada bagian yang dari kita mulai dari sebelah kanan itu adalah ground, VCC ini kedua. Jadi untuk ground langsung saja kita hubungkan ke ground yang di sini, langsung kita rubah warnanya menjadi hitam. Ini adalah VCC, hubungan ke VCC breadboard juga, warnanya kita ubah ke merah. Oke, kemudian untuk yang bagian ketiga, untuk bagian ketiga ini adalah MISO. Nah, untuk MISO ini langsung terhubung. MISO terhubung
ke pin 2, untuk MISO ini ke pin 12. Kemudian untuk yang ketiga, ini adalah MOSI. Untuk MOSI itu ke pin 11. Selanjutnya ini adalah SCK. Untuk SCK itu ada di pin 13. Nah, untuk yang terakhir ini adalah CS. CS itu ada di pin 10. Untuk warnanya kita sesuaikan saja. Untuk pin 10 kita gunakan warna bebas saja untuk warnanya. Kita sesuaikan supaya berbeda, supaya memudahkan kita untuk melakukan mappingnya. Kita gunakan warna, bisa warna mungkin orange. Kemudian ini kuning. Ini kita ganti juga warnanya. Oke, setelah warna berbeda, lanjut kita rapihkan. Pertama kita ambil dari bagian paling jauhnya. Di sini kita tarik. Tutup. Biru juga kita gunakan. Kita sesuaikan supaya rapi. Ini terbalik. Oke, setelah dari MMC terhubung, selanjutnya kita ke RTC. Untuk RTC di sini pada ground kita sambungkan juga ke arus ground. VCC kita hubungkan juga ke arus VCC. SDA kita ke A4 di sini, dan SCL ke A5. Warnanya kita sesuaikan lagi, memudahkan kita untuk mapping. Hijau. Untuk VCC kita gunakan warna merah, dan GND kita gunakan warna hitam. Warna black. Oke. Untuk bagian selanjutnya kita akan membuat rangkaian untuk mungkin terlebih dahulu kita membuat rangkaian dari baterai ini atau daya eksternal. Jadi daya eksternal ini dibutuhkan untuk membuat rangkaian kita supaya stabil dalam menjalankan fungsinya nanti. Jadi di sini kita taruh arus positif di sini. Kemudian untuk groundnya kita hubungkan juga ke ground yang ada di Arduino. Ini kita rapikan dulu. Ini biar tidak bertabrakan, bisa di sebelah sini. Oke, selanjutnya kita rangkai untuk bagian dari HX711 untuk outsell. Jadi pada bagian ini kita hubungkan kabel ini semuanya dari 4 sini, kita masukkan ke bagian sini. Jadi untuk yang merah ini langsung ke E+, kemudian yang putih ke E-, yang hitam ke A-, yang hijau ke A+. Kita sesuaikan warnanya. Ini adalah merah, ini putih, ini hitam, dan ini warna hijau. Oke, selanjutnya untuk HX bagian bawah. Jadi di sini adalah ground. Kita sambungkan ke ground yang ada di breadboard. Kita taruh di sebelah sini. Dan yang ini adalah VCC. Sambungkan juga ke VCC. Ini bisa di sebelah sini. Oke, kita ganti warnanya. Ini VCC adalah merah, dan ground adalah hitam. Kemudian untuk yang bagian sini
warna kuning ini adalah SCK dan yang sebelah sini SCK. Nah, untuk SCK itu dia terhubung ke pin 2 sesuai dengan sintak. Sebenarnya bisa disesuaikan lagi. Untuk sintak yang kelompok kami gunakan, SCK itu di pin 2 dan DT itu di pin 3. Ini sudah benar. Ini tinggal kita sesuaikan warnanya. SCK kita pakai warna kuning, dan ini kita DT kita gunakan warna ungu boleh. Kemudian kita rapikan. Oke, selanjutnya kita mulai rapikan. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Ini untuk ini lanjut kita merapikan untuk AX titik satu-satunya. Ini di sini. Oke, sudah terhambung untuk bagian cell dan HX-nya. Selanjutnya kita adalah menghubungkan untuk kedua servo. Jadi yang pertama ini adalah servo untuk menentukan arah dari sudut, dan yang kedua ini adalah servo pintu atau sebagai kalau pintu terbuka berarti benda akan jatuh, pintu tertutup benda akan tertahan. Kita hubungkan untuk bagian servo dari pintu. Nah, untuk servo pintu bagian yang orange adalah menuju ke pin yang berada pada Arduino. Untuk servo pintu kita gunakan pin 6. Ini ke pin 6. Pin 6 di sini. Kemudian untuk yang merah adalah kita untuk servo ini kita gunakan arus eksternal. Kemudian yang coklat ini adalah ground. Untuk groundnya tetap kita menghubungkan ke yang ada di breadboard. Kita hubungkan pada di bagian sini. Oke, kita rapikan terlebih dulu. Lanjut kita untuk merapikan untuk servo pintu. Oke, seperti itu untuk ke pin 6. Selanjutnya adalah ke ground. Ke ground. Kita lanjut untuk merapikan dari servo pintu. Ini ke ground. Ini yang ke daya eksternal.
Oke, untuk servo pintu sudah. Selanjutnya kita menghubungkan dari servo arah. Untuk ini yang coklat adalah ground, kemudian yang merah adalah ke VCC atau arus eksternal. Nah, untuk servo arah ini bagian oranye kita hubungkan ke pin 9 sesuai dengan sintak, bisa dimodifikasi. Untuk kelompok kita menggunakan pin 9. Hanya kita merapihkan ke bagian ini. Jadi beginilah bentuk skematik dari kelompok kami dengan menggunakan komponen Arduino, LCD, MMC, RTC, daya eksternal. Kita menggunakan daya eksternal untuk menstabilkan, untuk menggerakkan dari kedua servo ini, dan kita juga menggunakan load cell KX711 sebagai sensor berat. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Yang pertama, 1.1 latar belakang. Perkembangan teknologi otomasi telah memberikan banyak kemudahan dalam berbagai bidang industri, terutama dalam proses pengelompokan atau sortasi produk. Sortasi berdasarkan berat merupakan salah satu metode yang sering digunakan untuk memisahkan produk sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Proses sortasi secara manual membutuhkan waktu yang lebih lama, tenaga kerja yang lebih banyak, serta berpotensi menimbulkan kesalahan manusia atau human error. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sistem kontrol otomatik yang mampu melakukan pengukuran dan pemisahan produk secara cepat dan akurat. Diperlukan sistem ini dapat memanfaatkan sensor berat sebagai alat untuk mendeteksi massa suatu objek. Kemudian, data yang diperoleh akan diproses oleh microcontroller. Selanjutnya, aktuator servo digunakan sebagai penggerak mekanis untuk mengarahkan objek ke jalur sortasi yang sesuai berdasarkan hasil pengukuran berat. Penggunaan sensor berat dan aktuator servo pada sistem timbangan sortasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses pemisahan produk, serta menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode manual. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai prinsip kerja dan penerapan kontrol otomatik pada sistem sortasi berdasarkan berat. Selanjutnya, 1.2 tujuan. Yang pertama, mengetahui prinsip kerja sistem kontrol otomatik menggunakan sensor berat dan aktuator servo pada timbangan sortasi. Kedua, memahami proses pengukuran berat objek menggunakan sensor berat sebagai input sistem. Yang ketiga, mengetahui cara kerja aktuator servo dalam memisahkan objek berdasarkan kategori berat yang telah ditentukan. Yang terakhir, menganalisis manfaat penggunaan sistem sortasi otomatis dibandingkan dengan metode sortasi manual. 1.3 Manfaat. Yang pertama, menambah pengetahuan mengenai penerapan sistem kontrol otomatik dalam proses sortasi berdasarkan berat. Yang kedua, memahami fungsi sensor berat dan aktuator servo dalam sistem otomatisasi. Yang ketiga, menjadi referensi dalam pengembangan sistem sortasi otomatis yang lebih efektif dan efisien. Yang terakhir, membantu meningkatkan produktivitas serta mengurangi kesalahan dalam proses pemisahan produk berdasarkan berat. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen yang kami pakai dalam alat sortasi berdasarkan berat. Yang pertama ada breadboard. Ini digunakan untuk menyambungkan antar komponen. Di sini sudah dipasangkan sebuah perangkat penambah daya. Selanjutnya ada komponen
microcontroller. Di sini kami memakai Arduino Uno untuk memproses data. Selanjutnya ada LCD. Di sini alat LCD ini untuk menampilkan data yang telah diproses. Selanjutnya ada RTC. RTC ini untuk sebagai jam. Selanjutnya ada MMC sebagai tempat penyimpanan. Selanjutnya ada AX711. Ini adalah modul untuk sensor kami. Selanjutnya di sini saya akan menunjukkan ini adalah sensor load cell yang kami pakai. Selanjutnya ada servo. Servo di sini kami menggunakan dua. Yang pertama untuk menggerakkan arah sudut berdasarkan taraf, dan yang kedua ini untuk sebagai pintu pembuka jika sudah mencapai sudutnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perakitan komponen untuk alat sortasi berdasarkan berat. Yang pertama di sini saya menggunakan Arduino. Yang pertama menyambungkan VCC dan GND ke breadboard. Lumayan lama nggak sih? Selanjutnya menyambungkan kabel A4 dan A5 ke breadboard dari Arduino. Komponen selanjutnya yaitu LCD. Di sini menggunakan 4 jumper untuk menyambungkannya ke breadboard dan Arduino. Selanjutnya menyambungkan VCC GND dan SDA SCL ke A4 dan A5. Selanjutnya yaitu komponen RTC. Halo. Di sini menggunakan Apa? selanjutnya komponen selanjutnya. Udah nggak apa-apa, ngomong aja lah. Komponen selanjutnya yaitu RTC. Di sini menggunakan 4 jumper. Di sini menggunakan VCC, GND dan SDA/ICL yang disambungkan ke breadboard.
Komponen yang selanjutnya yaitu ada MMC. Di sini menggunakan 6 kabel jumper yang disambungkan untuk menyambung CS, SCK, MOSI, MISO, VCC, dan GND. Selanjutnya saya akan menghubungkan ground dari Arduino ke breadboard agar dapat tersambung ke sensor dan aktuator. Selanjutnya saya akan menyambungkan modul dari sensor ke Arduino. Di sini menggunakan 4 jumper. Selanjutnya saya akan menghubungkan yang pertama ada GND, DT, SCK, dan VCC. Di sini DT dan SCK menggunakan port nomor 3 dan 2 pada Arduino. Selanjutnya saya akan menyambungkan jumper untuk ke aktuator. Yang pertama untuk aktuator arah dari sudut. Di sini ada 3 jumper. Yang pertama jumper VCC GND dan yang satu untuk ke pin 9 pada Arduino. Lalu selanjutnya untuk aktuator yang kedua yaitu untuk sebagai pintu pembuka. Di sini juga menggunakan 3, 2 untuk VCC GND, yang satu untuk disambung ke pin 6 Arduino.
Selanjutnya saya akan menyambungkan modul HX711 ke sensor load cell. Urutan kabelnya yaitu merah, hitam, putih, hijau yang sejajar dengan kabel biru. Lanjut untuk kabel aktuator. Ini saya menyambungkan pada servo pintu menggunakan VCC GND dan pin 6. Selanjutnya pada aktuator yang kedua, yaitu untuk menunjukkan arah sudut, sama menggunakan 3 jumper VCC GND dan pin 9. Beginilah kira-kira hasil dari rangkaian komponen untuk alat sortasi berdasarkan berat. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan program uji aktivasi sensor RTC, MMC, dan LCD. Pertama itu include wire H untuk membaca vibrasi komunikasi 12C, include liquid crystal untuk membaca library RCD 12C, include RTC IBH ini untuk library RTC DS3231, include SP1H untuk library komunikasi, SP1 untuk SD card, include SDH library SD card, include HX7711 di H untuk library sensor berat HX771. Nah, kemudian liquid crystal 12C LCD ini ke 0,12 16,2 itu untuk membuat objek LCD alamat 0x27 ukuran 16x2. Kemudian RTC DS3231 itu untuk membuat objek RTC, my file untuk membuat objek file SD card, HX77 scale untuk membuat objek sensor HX711. Kemudian COSX chip select itu untuk pin SD card, cost in set in template pin, tombol set waktu RTC. Cost in load cell dot pin itu untuk mencet dot sensor HX7, sensor cost load cell SCK pin 2, pin SCK sensor HX711. Kemudian Cerdas of the week 7 12 itu untuk membaca array nama hari atau penyimpanan nama-nama hari sesuai indeks RTC. Kemudian kita masuk ke point setup. Serial begin 9600 untuk memulai komunikasi serial 9600 bps. Dan kemudian LCD in untuk inisiasi LCD. LCD backlight untuk menyalakan lampu LCD. LCD konstruksor 0,0 itu posisi kolom baris 0 sampai 0. LCD print RTC plus SD card untuk menampilkan judul. LCD set kursor 0,1 itu untuk posisi kolom 0 baris 1. LCD print installizing tampilkan proses inisialisasi. Nah, kemudian untuk delay 2000 itu waktu 2 detik. LCD clear untuk membersihkan layar LCD. Wire begin memulai komunikasi 12CX. Nah, kemudian masuk ke sensor HX711. Scale begin load cell dot pin load cell SCK pin itu untuk menghubungkan Arduino dengan sensor HX711. Scale set scale calibration vector untuk memasukkan faktor kalibrasi sensor. Scale ter untuk menjadikan pembacaan awal sebagai 0. Nah, kemudian RTC
Dan pada bagian ini, if RTC bagian ini, untuk mengecek apakah RTC itu terdeteksi menampilkan pesan error dan menghentikan program. Pada bagian LCD clear, untuk membersihkan LCD, konfirmasi waktu berhasil diatur, dan untuk delay 2 detik. Pada bagian SD card, ini SD Begin chip select ini untuk mengecek SD card, LCD clear untuk membersihkan LCD, LCD print, SD error itu menampilkan error LCD card. WL1 untuk menghentikan program, kemudian LCD clear itu untuk membersihkan LCD, LCD print itu untuk sistem ready, delay 2000 untuk delay 1 detik. Void loop itu delete no, RTC no itu untuk membaca waktu dari RTC, kemudian berat scale get unit untuk membaca berat aktual dari 0 ke load cell. If berat kurang dari 0 itu sama aja jika berhasil pembacaan negatif atau berat dianggap 0. LCD clear itu untuk membersihkan LCD. Kemudian masuk ke barisan pertama LCD. LCD set cursor itu untuk posisi baris pertama. LCD print no hour untuk menampilkan jam. LCD print untuk menampilkan jam. If no menit kurang dari 10, LCD print sama 0 untuk menambah angka 0 jika menit kurang dari 10. Nah, untuk bagian if second ini, LCD print untuk menambah angka 0 jika detik 0 kurang dari 10 dan menampilkan waktu detik. Baris kedua itu LCD set cursor 0,1 untuk menampilkan label berat. LCD print berat untuk menampilkan hasil pengukuran berat, dan LCD print gram itu menampilkan sesatuan gram. Serial monitor ini yang pertama serial print days of the week ini untuk menampilkan nama-nama hari. Serial print no day itu menampilkan tanggal, bulan, dan tahun. Pada bagian ini serial print ini menampilkan jam, menit, waktu, dan detik. Serial pin berat menampilkan label berat, menampilkan nilai berat, menampilkan satuan gram. Pada bagian SD card, my file, SD open, waktu, file, write itu untuk membuka waktu untuk ditulis. If my file, jika file berhasil dibuka. Pada bagian my file ini print no days of the week itu untuk menyimpan nama hari, simpan tanggal, simpan bulan, tahun. Nah, pada bagian my print file ini yang kedua, my file no hour untuk menyimpan waktu, menit, detik. Kemudian pada bagian ini my file ini berat, simpan label berat. My file print berat ini untuk menyimpan nilai berat. My file print gram untuk menyimpan satuan gram dan pindah baris. Nah, my file close ini untuk file agar data tersimpan. Serial print untuk data tersimpan, else. Serial print untuk gagal membuka file, delay 1000 itu sama untuk mengulangi data setiap 1 detik. Baik, di sini saya Rahmat Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang data kalibrasi. Di sini kalibrator yang kami gunakan adalah timbangan untuk menimbang kopi dan digunakan sebanyak 36 sampel. Sampel yang kami gunakan di sini adalah koin yang ditumpuk untuk mewakili tiap berat yang ada. Untuk ulangan yang digunakan pada kalibrator ulangannya 3 dan sensor juga 3. Dari data yang ada dapat grafik seperti ini, yaitu linear. Di sini kita akan memasukkan trend line untuk mengetahui
nilai reliabilitas yang ada. Di sini kita cek pada display equation sama display R square-nya untuk menunjukkan nilai R, dan didapat nilai sebesar Y sama dengan 1,0033x min 0,4571, di mana R kuadratnya sama dengan 0,99996. Dari angka itu kemudian diubah menjadi model matematika seperti ini untuk dimasukkan ke dalam sintaks dan dilakukan validasi. Nilainya yaitu X sama dengan Y ditambah 0,4571 per 1,0033. Sekian pemaparan dari data kalibrasi dari kelompok 5. Selanjutnya ada data validasi. Di sini masih sama kalibratornya, yaitu menggunakan timbangan digital, dan sampel yang digunakan di sini yaitu koin yang ditumpuk untuk mewakili tiap berat yang ada. Di sini sampelnya lebih sedikit dari pada saat kalibrasi karena sesuai teori yang ada, biasanya validasi ini menggunakan sampel yang lebih sedikit. Untuk ulangannya sama 3 kali. Dan didapat data validasinya yang diubah menjadi grafiknya linear. Ini kita akan memasukkan spread line-nya untuk mengetahui nilai R2-nya. Dari data yang ada didapat Y sama dengan 0,9967x, dan dimana R kuadratnya didapatkan sama dengan 1. Di sini menunjukkan bahwa kesinggungan antara kalibrator dan sensor sangat bagus, sangat baik atau akurat. Baik, sekian pemaparan data validasi dari kelompok 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perakitan aktuator. Jadi pada alat sortasi berdasarkan berat, kami menggunakan aktuator servo. Di sini kami menggunakan 2 aktuator. Untuk yang pertama di sini adalah aktuator pertama, yaitu servo untuk penunjuk arah atau menentukan sudut taraf. Kemudian untuk aktuator yang kedua kita menggunakan servo
Ini berfungsi sebagai servo pintu. Jadi ketika dia dalam posisi tertutup seperti ini, dia akan menahan benda. Kemudian ketika dia dalam posisi terbuka, ini akan terbuka, maka dia akan membiarkan benda untuk meluncur ke bawah sesuai taraf yang sudah ditentukan oleh servo arah. Jadi mekanisme kerjanya, benda ditimbang, kemudian hasil timbangan akan memberi instruksi untuk servo arah menuju ke taraf yang ditentukan. Jadi servo arah akan mengarahkan misal ke taraf 1, kemudian ketika sudah sampai ke sudut tujuan, servo pintu akan terbuka. Nah, ketika servo pintu terbuka, benda yang ditimbang akan jatuh sesuai jalur tarafnya. Kemudian servo pintu akan menutup kembali dan servo arah akan kembali ke sudut netral, yaitu sudut di mana posisi siap menimbang kembali. Jadi sekian untuk perakitan dari aktuator sortasi berdasarkan berat. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk sintak yang digunakan pada uji kinerja. Jadi untuk keseluruhan, sintak ini adalah hasil dari kalibrasi yang sama digunakan dengan untuk validasi. Di sini kita ada penambahan libraries untuk HX711 dan servo yang HX711 ini adalah sensor berat dan servo ini adalah sebagai aktuator. Kemudian di sini kita masuk ke konfigurasi pin yang digunakan. Jadi untuk dari load cell itu DT menuju ke pin 3 pada Arduino. Selanjutnya ada SCK dari load cell juga menuju ke pin 2 pada Arduino. Dilanjutkan dengan servo untuk pada bagian yang ini adalah servo pengarah menuju ke pin 9. Kemudian di sini ada servo pintu menuju ke pin 6. Kemudian untuk CS menuju ke pin 10 Arduino. Di sini juga kita dapatkan nilai calibration factor dari sensor yang kita gunakan adalah negatif 932,532. Oke, di sini saya akan memperlihatkan persamaan yang dihasilkan dari kalibrasi. Di sini kita dapat persamaan hasil kalibrasi adalah NA sama dengan kalibrasi, ini berarti kalibrasi ditambah 0,4571 dibagi 1,0033. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian taraf fungsi else if. Oke, jadi mungkin ada terlewat di bagian ini. Jadi untuk servo itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah servo pengarah. Jadi servo pengarah itu berfungsi sebagai pengarah ke sudut yang telah ditentukan dan dibagi berdasarkan taraf. Jadi untuk posisi awal ketika timbangan itu tidak diletakkan benda apapun, maka servo akan mengarah ke posisi tengah. Kita dapatkan nilai setelah perakitan untuk posisi tengah itu ada pada sudut 94 derajat. Kemudian untuk pada bagian kedua ini adalah servo pintu. Jadi ketika pintu tertutup, benda akan tertahan, namun ketika pintu terbuka, benda akan meluncur atau jatuh. Untuk posisi tertutup itu ada pada 100 derajat, dan posisi pintu terbuka itu ada pada 0 derajat. Kemudian kita lanjut ke pembagian taraf. Oke, jadi karena load cell ini merupakan salah satu sensor yang sangat sensitif, kita kasih batasan karena dalam praktek yang kita lakukan, walaupun kita sudah melakukan prosedur untuk TER atau mengembalikan ke titik 0, terkadang hasil bacaannya tidak 0. Misal masih terbaca sekitar 0, beberapa gram, 0,3 gram, nah itu hasil pembulatannya terkadang sampai ke 1 gram. Jadi kita kasih batasan di 2 gram. Jadi untuk ketika berat benda lebih dari atau sama dengan 2 gram dan di bawah 20 gram, maka servo arah akan menuju ke sudut 147 derajat. Itu untuk taraf pertama. Kemudian ketika benda lebih dari atau sama dengan 20 gram dan di bawah 30 gram, maka servo arah akan menuju ke sudut 40 derajat. Itu taraf kedua. Kemudian ketika berat benda itu lebih dari 30 gram
dan di bawah 40 gram, maka servo arah akan menuju ke sudut 132 derajat, itu taraf ketiga. Ketika berat benda lebih dari sama dengan 40 gram dan di bawah 50 gram, maka servo pengarah akan menuju ke sudut 56, itu taraf keempat. Kemudian ketika berat benda lebih dari atau sama dengan 50 gram dan di bawah 60 gram, maka servo arah akan menuju ke sudut 118 derajat, itu taraf kelima. Kemudian apabila berat benda lebih dari atau sama dengan 60 gram dan di bawah 70 gram, maka servo arah akan menuju ke sudut 71 derajat, taraf ke-6. Kemudian apabila berat benda lebih dari atau sama dengan 70 gram dan di bawah 80 gram, maka servo arah akan menuju ke sudut 102, itu taraf ke-7. Dan apabila berat benda lebih dari 80 gram, maka servo arah akan menuju ke sudut 86 derajat, itu taraf ke-8. Jadi dalam siklusnya, jadi saya akan menjelaskan siklus untuk alat sortasi berdasarkan berat. Jadi ketika yang pertama itu benda diletakkan di atas load cell, maka timbangan akan terbaca. Kemudian servo arah akan bergerak ke sudut tujuan sesuai dengan taraf di bagian sini. Kemudian gerak servo pintu. Jadi servo pintu itu ketika servo arah bergerak ke sudut tujuan dalam posisi tertutup, yang artinya menahan benda. Ketika servo arah sudah sampai di tujuan sudut sesuai taraf, maka servo pintu akan terbuka dan benda akan meluncur jatuh. Kemudian dari setelah benda jatuh, maka servo pintu akan kembali tertutup. Dan yang terakhir adalah servo arah akan kembali ke posisi awal di sudut 94 derajat dan siap untuk melakukan penimbangan selanjutnya. Mungkin sekian untuk penjelasan pembuatan program untuk uji kinerja dari kelompok kami, yaitu alat sortasi berdasarkan berat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dari uji kinerja yang sudah kami lakukan, di mana kami menggunakan 8 set point dan kalibratornya masih sama, yaitu menggunakan timbangan. Di sini pada set point yang pertama, yaitu antara 10 gram sampai 20 gram. Di sini kami melakukan
uji kinerja dengan menyandingkan langsung. Jadi sampel ditimbang pada kalibrator, lalu dilanjut ditimbang pada alat yang sudah kami buat. Di sini kami menggunakan tiga sampel yang berbeda pada satu taraf yang sama, yaitu antara 10 sampai 20, di mana taraf yang pertama itu beratnya pada kalibrator sekitar 11, 12, dan 17. Dan kami lakukan 2 kali ulangan pada taraf itu, didapatkan hasil yang saya tunjukkan pada pointer sama. Lalu pada gangguannya kami menggunakan taraf 2, yaitu 21 sampai 30. Di sini kami menggunakan berat sekitar 22 gram. Hasilnya seperti ini. Dan pada uji ini kami mengulang perintah tersebut, mengulang hal tersebut, di mana 6 kali ulangan untuk berat pada taraf yang sama dan 1 kali gangguan. Kalau mengikuti pada jamnya, gangguan itu muncul setiap sekitar 1,5 menit, lalu berlanjut 1,5 menit kemudian. Pada taraf 2 juga sama. Taraf 2 di sini menggunakan dari 21 gram sampai 30 gram. Taraf 3 31 gram sampai 40 gram. Taraf 4 itu 41 gram sampai 50 gram. Taraf 5 51 gram sampai 60 gram. Taraf 6 61 gram sampai 70 gram. Taraf 7 71 gram sampai 80 gram. Dan taraf 8 yaitu di atas 80 gram. Setting point ini mewakili arah aktuator kami, dimana setting point 1 ini menunjuk arah aktuator yang paling kiri, atau sekitar kalau diderajatkan itu sekitar 45 derajat. Dan yang paling berat itu ada di sekitar 90 derajat. Setting point yang paling berat ini kami taruh paling dekat derajatnya karena dia paling berat. Untuk servo itu tidak kuat untuk mengangkat berat di atas sekitar 80 ini.
Kesimpulan yang didapat yaitu berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem kontrol otomatik menggunakan sensor berat dan aktuator servo pada timbangan sortasi mampu bekerja dengan baik dalam melakukan pengukuran dan pemisahan objek berdasarkan beratnya. Sensor berat berfungsi sebagai input untuk mendeteksi massa objek secara akurat, sedangkan aktuator servo berfungsi sebagai mekanisme pengarah objek menuju kategori yang sesuai. Proses pengukuran berat dilakukan oleh sensor yang kemudian datanya diproses oleh sistem kontrol untuk menentukan kategori objek. Setelah kategori ditentukan, aktuator servo bergerak sesuai perintah untuk memisahkan objek ke jalur yang telah ditetapkan. Selain itu, penggunaan sistem sortasi otomatis memberikan berbagai keuntungan dibandingkan metode manual, seperti meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses sortasi, mengurangi kesalahan manusia, dan menghasilkan pemisahan produk yang lebih konsisten dan akurat. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, perlu dilakukan kalibrasi sensor berat secara berkala agar hasil pengukuran tetap akurat. Yang kedua, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan lebih banyak kategori berat untuk meningkatkan fleksibilitas sortasi. Yang ketiga, penggunaan sensor dan aktuator dengan spesifikasi yang lebih baik dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan sistem. Yang terakhir, perawatan rutin pada komponen mekanik dan elektronik perlu dilakukan untuk menjaga kinerja sistem. Selanjutnya ada penutup. Demikian laporan mengenai kontrol otomatis sensor berat dan aktuator servo menggunakan timbangan sortasi berdasarkan berat ini disusun. Diharapkan pembahasan yang telah dipaparkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan sistem otomatisasi dalam proses sortasi produk. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi referensi dalam pengembangan teknologi otomasi di bidang pertanian.